Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Dika Pratama dari MA Konsentrasi MSDM A2 akan mempresentasikan penilaian kinerja tugas mata kuliah evaluasi kerja dengan dosen Dr. Retno Purwani Setianingrum. Penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada manajemen kinerja. Proses di mana eksekutif, manajer, dan supervisor bekerja untuk mengaitkan atau mensejajarkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Lalu ada penilaian kinerja. Bagian penting dari proses manajemen kinerja perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan secara akurat. Aktivitas yang digunakan untuk menentukan tingkat di mana karyawan menyelesaikan pekerjaannya secara efektif. Adapun definisi dari manajemen kinerja adalah pengelolaan semua elemen proses organisasi yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja karyawan, meliputi penetapan tujuan, seleksi, dan penetapan pekerja, penilaian, kompensasi, pelatihan, dan manajemen karir. Lalu ada penilaian kerja. Definisi penilaian kerja: kegiatan mengevaluasi prestasi kerja atau kinerja karyawan saat ini dan yang telah lalu relatif terhadap standar kinerja. Penilaian kinerja termasuk menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual versus standar kerja, dan memberi umpan balik atau feedback kepada karyawan. Lalu, mengapa kinerja harus dinilai? Yang pertama, penilaian memberi informasi untuk pengambilan keputusan, penggajian, dan promosi. Yang kedua, sarana untuk mengkaji ulang perilaku bawahan. Yang ketiga, sebagai bagian dan proses perencanaan karir. Dan yang terakhir, penilaian membantu pengelolaan dan perbaikan kinerja perusahaan. Adapun tujuan penilaian kinerja, yang pertama, pengembangan. Dapat menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut dan dapat membantu mengevaluasi hasil program pelatihan. Yang kedua, motivasi. Dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab, dan menstimulasi usaha untuk berprestasi lebih baik. Dan yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Dapat memberikan input untuk skill inventories dan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, ada komunikasi. Dapat digunakan sebagai dasar diskusi secara terus-menerus antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, ada keadilan. Dapat digunakan sebagai alasan objektif untuk promosi, transfer, imbalan, dan pemberhentian. Dan yang keenam, ada validasi. Dapat digunakan untuk menilai validasi alat seleksi yang digunakan untuk menilai pelamar kerja dan keefektifan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Adapun unsur-unsur yang dinilai dari penilaian kinerja, ada kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan yang terakhir, tanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah dalam penilaian kinerja, bisa kalian lihat. Dan siapa saja yang melakukan penilaian? Yang pertama, ada pemimpin. Pemimpin dapat menilai bawahannya dan juga rekan kerjanya sesama pemimpin. Yang kedua, ada rekan kerja. Yang ketiga, ada panitia penilai. Yang keempat, bisa juga bawahan Anda dan juga Anda sendiri. Adapun pihak-pihak yang melakukan penilaian, ada penyelia langsung, mitra kerja, panitia penilai, diri sendiri, dan bawahan. Nah, kita sampai di jenis-jenis penilaian kinerja.
Yang pertama, ada penilaian hanya oleh atasan. Biasanya atasan menilai cepat dan langsung, dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. Yang kedua, ada penilaian oleh kelompok lini. Atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Yang ketiga, ada penilaian oleh kelompok staf. Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya, dan atasan langsung yang membuat keputusan akhir. Dan yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir. Hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. Yang kelima, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Sama seperti kelompok staf, namun melibatkan wakil dan pimpinan, pengembangan, atau departemen sumber daya manusia yang bertindak sebagai peninjau yang independen. Dan yang terakhir, penilaian oleh bawahan atau sejawat. Mungkin terlalu subjektif, mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. Di setiap perusahaan pasti ada supervisor. Nah, saya akan menjelaskan peran supervisor dalam penilaian kinerja. Yang pertama, supervisor harus familiar dengan teknik dasar penilaian. Dan yang kedua, supervisor harus jujur dan adil ketika memberi berita, maupun berita jelek atau buruk. Dan yang terakhir, meskipun manajemen sumber daya manusia akan sering memberikan petunjuk, tetapi implementasi harus tetap diserahkan kepada supervisor. Selanjutnya, ada tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama, kendala hukum. Yang kedua, bias penilai. Dan yang ketiga, masalah lintas budaya. Selanjutnya, kita sampai di metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua, ada metode skala penilaian. Yang ketiga, ada metode insiden kritis. Yang keempat, ada metode esai. Yang kelima, ada metode standar kerja. Yang keenam, ada metode peringkat. Yang ketujuh, ada metode distribusi dipaksakan. Yang kedelapan, ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Dan yang terakhir, sistem berbasis hasil. Metode-metode penilaian kinerja. Metode umpan balik 360 derajat meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Yang kedua, ada penjelasan dari metode skala penilaian. Metode ini menilai karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi biasanya ada dua macam. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan jabatan atau job related. Yang kedua, ada karakteristik pribadi. Yang ketiga, ada penjelasan dari metode insiden kritis. Metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Ketika tindakan tersebut yang disebut insiden kritis mempengaruhi efektivitas departemen secara signifikan, secara positif atau negatif, manajer akan mencatatnya dan memberi penilaian. Adapun penjelasan dari metode yang keempat adalah metode esai.
Metode esai adalah metode penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kerja karyawan atau kinerja karyawan. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan, alih-alih kinerja rutin harian. Penilaian jenis ini sangat bergantung pada kemampuan si penilai dalam menulis. Dan selanjutnya ada penjelasan dari metode standar kerja. Metode standar kerja mempunyai dua metode untuk menentukan standar kerja. Yang pertama, studi waktu atau time study, dan yang kedua, pengambilan sampel pekerjaan atau work sampling. Yang keenam, ada penjelasan dari metode peringkat. Penilaian menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Sebagai contoh, karyawan terbaik dalam kelompok diberi peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Anda mengikuti prosedur ini hingga Anda memeringkat semua karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode distribusi dipaksakan. Metode ini mengharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Metode selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Metode selanjutnya ada metode sistem berbasis hasil. Sistem berbasis hasil di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan. Dalam sistem tersebut, salah satu tujuannya misalkan saja adalah mengurangi limbah sebesar 10% pada akhir periode penilaian. Sebuah evaluasi berfokus pada beberapa baik karyawan mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun referensi-referensi yang saya gunakan dalam materi ini, kalian bisa melihatnya di sini. Dan sekian penjelasan dari saya tentang materi penilaian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.